Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya para pecinta channel YouTube, para subscriber dimanapun berada, khususnya para pencinta channel YouTube Padepokan Bandung Bondowoso. Malam ini kita akan mengungkap tentang pusaka yang mau dikembalikan dari Belanda ya. Iya. Itu kan pusaka dari Nusantara, pusaka dari zaman dahulu kerajaan mungkin ya. Nah, kita akan ungkap dari sisi goibnya tentang pusaka itu. Mungkin dulunya kegunaannya buat apa, fungsinya buat apa. Terus kenapa harus bisa berada di negara lain gitu ya. Maksud tujuannya apa? Kita akan tarik goib yang mengetahui tentang kejadian pusaka kita yang pindah ke sana, Belanda sana. Buat para pecinta channel YouTube dimanapun berada, jangan lupa like, comment, share sebanyak-banyaknya buat kemajuan channel YouTube kami. Dan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Amin. Dilancarkan dalam mencari rezekinya, dilancarkan semua urusannya, dilancarkan juga jodohnya. Amin, amin, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Kita di sini menyediakan juga ya produk-produk dari usaha ini, seperti hari jam-jam asma, minyak dayak asma, tasbih bermacam tasbih, ada gaharu, kauka dan yang lainnya, dan ada juga minyak-minyak yang sudah di asma seperti minyak gaharu, minyak kasturi, semua sesuai kebutuhan, tinggal di password. Buat yang membutuhkan tinggal via admin aja di bawah sini ya. Malam ini saya ditemani sama Bos Jena nih. Selamat malam Bos. Malam. Assalamualaikum. Alhamdulillah baik. Mungkin ada tambahan Bos? Ya, kita akan ungkap seperti apa gitu kan. Kalau dulu banyak pusaka tuh di raja-raja ya, di kerajaan-kerajaan. Yang jelas itu kenapa bisa sampai di Belanda ya. Tapi yang jelas memang karena dijajah ya otomatis dibawa ya. Artinya ya mungkin dipaksa atau gimana, mungkin ngerti. Ada pengkhianat juga ya, mungkin juga ada pengkhianat. Artinya kan dengan hilangnya pusaka hilang juga kekuatan ya. Nah, ada kabar baik kemarin-kemarin bahwa itu akan dikembalikan, dan bagaimana mungkin pengaruhnya terhadap negeri Kesatuan Republik Indonesia ini. Mudah-mudahan apakah ada sesuatu yang terjadi, wallahu alam. Nah, kita nanti coba korek sisi goibnya kan. Mungkin itu aja ya. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung lewat mediumisasi. Saya mohon doanya semoga dilancarkan, tidak banyak gangguannya juga. Amin. Oke, siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tasbih asma dengan izin Sang Hyang Nurut Cahaya Nirwana, saya protek mediator ini dari gangguan jin, setan, siluman, iblis yang mencoba mengganggu, menggagalkan mediumisasi ini. Selain energi yang saya maksud, otomatis semua penyusupnya terlempar ke neraka jahanam. Allah, Allah, agar semua yang dari sini, Allah, tidak terkena efek samping radio 1 km, tidak terdeteksi bangsa iblis. Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu saya menarik sosok gaib yang mengetahui tentang sejarah pusaka yang berada di Belanda yang mau dikembalikan ke Indonesia, dan maksud tujuannya dan fungsinya pusaka itu buat bangsa Indonesia. Saya minta yang diizinkan oleh beliau yang mengetahui, yang bisa bicara bahasa Indonesia dengan baik dan lantang, bisa tertarik ke tengah saya. Kun payakun. Allah. Silakan kuasai tubuhnya, kuasai jasadnya, kuasai pikirannya, sinkron, selaraskan dengan jasad ini. Allah, Allah, kun payakun. Allah, Allah, Assalamualaikum.
Sampurasun. Rampes. Kalau boleh tahu dengan makhluk apa saya bicara? Saya leluhur yang ada di tanah Sunda. Oh, iya. Ah, Ayang ini bangsa apa ya? Aki bangsa Ruh. Bangsa Ruh. Iya. Alhamdulillah. Yang udah muslim belum? Alhamdulillah. Cuman belum sempurna. Ya, ya. Berarti bangsa Ruh ya. Mungkin dulu dari zaman apa yang waktu masih di alam dunia ini? Dulu yang masih zaman kerajaan. Kerajaan apa kalau boleh tahu? Dulu Tarumanagara. Tarumanagara. Berarti cukup lama ya. Kalau Tarumanagara itu sebelum kerajaan Pajajaran jauh ya? Iya, jauh. Galuh Pakuan Jauh sebelum. sebelumnya. Yang rajanya ini Tarumanagara. Iya. Oh, boleh tahu Ayang dulu posisinya sebagai apa? Yang sebagai penasihat waktu itu sebagai resi. Ya, resi. Iya. Ya. Oh, resi itu agamanya berarti apa ya? Dulu ya mungkin kalau sekarang dibilang Hindu sebetulnya bukan itu. Dulu belum ada sebutan Hindu, Belum. Ya, Ajaran Nabi Musa. Tetap menyembah kepada Allah. Bertauhid itu. Iya. Posisinya sekarang di mana Tarumanagara? Sudah hilang, dihilangkan itu. Dihilangkan apa emang hancur? Hancur dan sebagian dihilangkan. Iya. Kalau posisinya letaknya kira-kira di mana? Mohon maaf. Nanti juga muncul sendiri. Tidak usah ditanyakan itu. Mohon maaf sebelumnya yang ya. Iya. Buat biar kami tidak kena tipuan juga nih. Kami ingin mengecek dulu, protek dulu ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta kalau makhluk ini bukan yang saya maksud, otomatis tubuhnya terpotong-potong. Allah kun fayakun Allah. Allah. Terima kasih ya. Ini ya ada yang pengen saya tanyakan tentang tentang kalau di berita tuh kan lagi rame ya tentang pusaka-pusaka dari Nusantara zaman dulu. Itu ya kan keberadaannya ada di negara lain, di Belanda sana. Nah kemarin kan oleh presiden kita itu diusahakan supaya bisa kembali lagi ke Nusantara, dan kemungkinan katanya mau dikembalikan juga. Nah yang saya pengen tahu tuh fungsi dari pusaka itu, terus maksud tujuannya mungkin dulunya itu buat apa gitu. Terus kalau misalkan dikembalikan ke kita, keuntungan buat Nusantara itu apa? Iya. Jadi sebetulnya pusaka itu adalah sebuah ageman, sebuah pegangan. Ya, sebagaimana dulu pusaka-pusaka itu dibuat penjaga. Di seluruh Nusantara ini terletak di mana-mana banyak yang memegang pusaka. Ya. Itu sebagai tonggak, sebagai sebagai penguat wilayah, penguat keberadaan suatu kaum itu, satu kerajaan pasti ada pusakanya, dan pusaka itu sebagai simbol dari kekuatan kerajaan.
Begitu itu fungsinya. Kalau dulu itu di mana-mana banyak. Setiap kerajaan punya, setiap penguasa juga punya. Kenapa waktu itu sampai keluar? Kenapa? Karena itu orang-orang luar ingin menguasai tanah Nusantara. Penjajah ya. Iya, kalau ingin menguasai otomatis penjaganya diambil dulu. Baik itu dengan tipu muslihat, baik itu dengan pemaksaan, baik itu ada beberapa pengkhianat yang memang menjual. Mereka tidak sadar mengandaikan harga dirinya. Sehingga kalau itunya sudah itu gampang orang-orang masuk. Untuk menghilangkan ini mungkin ya jejak sejarah kita ya. Dihilangkan dulu. Makanya semenjak itu sampai sekarang semua dikuasai oleh bangsa asing. Gonjang-ganjing di sana sini mereka tidak sadar. Mereka diperalat, mereka dipermudah karena tidak ada kekuatan, tidak ada harga diri, sudah digadaikan harga dirinya. Makanya banyak orang semena-mena datang ke sini menipu, menguras harta kekayaan Nusantara ini. Eyang juga nangis lihat itu, lihat keadaan anak cucu Eyang sengsara. Sebetulnya tidak perlu itu, tidak perlu sengsara. Harusnya Gemah Ripah Jinawi di sini. Ini tanah emas, tanah kekayaan, apapun ada di sini. Tetapi kalau jati dirinya hilang, orang-orangnya terbelenggu, orang-orangnya seperti hilang kesadaran. Karena sudah digadaikan, tidak ada ruhnya. Itu. Makanya sekarang pemimpin negeri ini datang ke sana, meminta berbicara. Kemudian dikasihkan dan mau kembalikan. Yang kamu tanyakan tadi apa faedahnya, manfaatnya ke sini? Sebetulnya karena itu sudah waktunya, ini akhir zaman. Itu kembali, itu isinya ruhnya kembali akan memperkuat tanah ini, tanah pusaka ini diperkuat satu persatu kembali, akan kembali semuanya, dan itu akan membantu perjuangan akhir zaman. Itu Nah itu yang itu kan setiap pusaka itu kan ada kodamnya juga. Nah kalau pusaka-pusaka yang pindah ke Belanda itu yang mungkin udah diambil atau belum, saya nggak tahu ya. Itu yang menjadi kodamnya itu apa itu, yang malaikat apa jin siluman? Ya masih bangsa itu, tetapi tidak sejahat apa yang dipikirkan. Kalau dulu memang benar-benar para empu, para resi, waktu itu para pemuka-pemuka itu bermohon kepada yang tunggal ini, memohon memasukkan untuk keselamatan, untuk keselamatan negeri ini, untuk keselamatan tanah ini. Yang masuk ke situ adalah yang bisa melindungi, yang bisa menyelamatkan. Itu makanya ketika itu hilang dari tanah ini, otomatis tanah ini tidak ada kekuatan. Otomatis para penjahat, para penjara, para penjilat subur makmur di sini. Sementara anak cucu Eyang seperti kehilangan arah. Kamu bisa lihat sendiri sekarang porak-poranda di mana-mana karena tidak ada ruhnya, tidak ada jiwanya. Hanya tinggal cangkangnya saja. Tapi kalau itu kembali satu persatu akan diperkuat. Dan itu semuanya ada yang mengomandoi. Pimpinan akhir zaman sudah ada di tengah-tengah kita. Beliau sudah bermunajat.
beliau Ya. sudah mendoa sama Yang Tunggal. Beliau sudah Ya. diizinkan, dan itu mereka juga didorong untuk mengembalikan kepada yang punyanya, yang punya hak ya. Iya, itu sebetulnya itu yang terjadi. Mudah-mudahan itu secepatnya Amin. bisa terlaksana dari berbagai negeri. Hasil dari penjilat pengkhianat itu mudah-mudahan segera kembali ke sini, sehingga yang juga lihatnya tentram, bahagia, anak cucu yang bisa kembali sejahtera. Yang punya nama ya? Ada, cuman mohon maaf nggak boleh disampaikan. Mohon maaf. Ya, gak apa-apa yang. Nah, mungkin ini ya, karena kita yang menarik Eyang ke sini, mungkin kita akan beri suguhan buat Eyang ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta suguhan yang terbaik buat tamu kita dari Bang Saruh. Allah. Silakan ya. Iya. Menikmati seadanya ya. Terima kasih cucuku. Ya, sama-sama. Terima kasih. Berarti Ayah nih sekarang udah muslim. Sudah. Dulu yang memuslimkan siapa ya? Beliau juga. Itu. Belum sempurna. Karena yang masih menunggu sesuatu. Itu. Masih tugas. Mungkin nanti sebentar lagi. Ini pemimpin negara kita ada yang membimbingnya supaya diambil. Ya itu. Beliau menjalankan tugas juga. Sebetulnya beliau juga dibimbing atas perintah Paduka yang mulia. Mungkin secara ruh ya. Secara ruh. Beliau juga diperintah di sana juga sama. Makanya tidak ada neko-neko. Yang ini datang ke sana berbicara baik-baik, yang di sana juga sudah sadar diri. Akhirnya mereka mau mengembalikan. Kalau tanpa bimbingan beliau mana mungkin dikasihkan. Mereka menganggapnya harta jarahan. Itu. Rampasan perang mungkin ya. Iya. Tetapi karena dia dua-duanya sudah bersinergi, dari sini utusan, dari sana sudah dibisiki dari perintah, tidak ada yang bisa melawan di sana juga. Iya, tinggal waktu tepatnya untuk bisa mengembalikan ke sini. Insya Allah kalau itu sudah masuk, yang lain juga akan mengikuti karena sudah waktunya, cu. Itu kalau kodam dari keris Pangeran Diponegoro juga kan ada di sana ya. Iya. Nah, itu yang jadi kodamnya apa ya? Banyak itu. Bukan satu, banyak. Iya. Mohon maaf, nggak usah disebutkan, nggak boleh ada yang melarang itu, jangan. Nah, berarti intinya ya benda sejarah, benda pusaka yang sekarang mau diambil di Belanda itu nanti di akhir zaman itu bisa digunakan lagi oleh kita mungkin ya. Iya, ini kan untuk memperkuat di sini dulu. Semua untuk memperkuat akan dikembalikan pada posisinya semula. Yang tadinya di Aceh ya di Aceh, yang tadinya di Borneo ya di Borneo, yang tadinya di Sulawesi ya Sulawesi, kalau di sini semuanya. Itu akan disebar oleh gurumu semuanya. Akan disebar untuk memperkuat, akan menjadi pusaka Ibu Pertiwi itu sebetulnya. Dan setelah itu diperkuat supaya apa yang dicita-citakan tercapai semua. Harta kekayaan milik anak cucu yang semuanya di sini.
tidak ada yang lain, tidak ada yang berani untuk mengambil kembali, tidak ada yang berani untuk mengorak-porandakan di sini. Nah itu gini ya, itu kan akan dikembalikan ke Nusantara. Terus nanti kan pasti ada yang apa intinya eh, orang yang mungkin yang bisa megang senjata itu. Nah itu yang saya tanyakan, orang yang seperti apa gitu nanti yang akan megang pusaka itu. Ya, tentunya di mana-mana orang yang bisa memegang itu adalah orang yang aman. Kamu bisa menebak kemana arah omongan Eyang. Iya, iya. Yang amanah itu siapa? Iya. Ya, yang bertakwa pasti. Amanah tentunya itu orang yang paling amanah yang memegang itu. Sekalipun di sini sekarang ada pimpinan tertinggi, Iya. beliau adalah hanya penugas saja untuk mengembalikan secara administrasi. Tetapi ada yang mengendalikan, ada yang memegang nantinya. Yang memegangnya siapa itu orang yang paling beramanah. Gak usah yang sebutkan. Iya. Kamu bisa membaca itu siapa. Nggak mungkin orang yang tidak beramanah dipercaya, kacau Ya, nanti salah ini lagi ya. Iya kan. Yang akan sudah hancur ahli di kembali. bidangnya juga mungkin ya. Iya, yang sudah tahu kegunaannya apa, yang sudah tahu fungsinya dan maksudnya seperti apa. Tentunya orang itu orang yang paling aman. Amanah dalam akhlak, amanah dalam janji. Tidak perlu yang sebut. Ya, gak apa-apa yang. Terima kasih ini udah ada apa masukan gitu. Jadi pengetahuan juga buat kita agar kita tidak salah arah juga ya. Iya. Dalam mengartikan tentang apa benda pusaka warisan sejarah zaman dulu. Iya. Mungkin ada pesan-pesan buat pemirsa semuanya yang. Ya, pesan ya begini. Kamu kalian semua sebagai generasi penerus Eyang dan menjadi murid-muridnya beliau, tetap berpegang pada janji, istiqomah dalam menjalankan amalia, tetap bersih-bersih diri, perkuat tali silaturahim dengan sesama saudaramu. Jangan saling sikut, jangan saling fitnah. Ya. Ini sudah akhir zaman, sudah waktunya. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang terpilih. Amin. Ya, Eyang percaya suatu saat akan bertemu dengan Eyang. Siap ya. Ya, Eyang doakan. Kalian adalah anak cucu Eyang semua. Eyang tentunya akan memantau dari kejauhan. Siapa yang berhak, siapa yang tidak. Ya, seperti itu amanah Eyang. Mungkin Eyang tidak bisa panjang lebar. Iya, terima kasih ya. Eyang mohon maaf tidak bisa membuka semuanya karena bukan waktu. Gak apa-apa, sudah cukup lah. Ini banyak yang menyadap ya, banyak yang mendengar omongan Eyang. Meskipun cuma mungkin kita ya, tapi cukup lah buat pengetahuan buat kita. Mohon maaf. Terima kasih sudah mau hadir di sini. Yang juga sama-sama bisa datang dan bersilaturahim ke sini. Terima kasih hatur nuhun yang mau kembali. Siap, ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu saya yang tertarik, yang terluka saya minta obatin. Saya minta yang asli kembalikan ke jasadnya Allah pun bayakun. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah selesai proses mediumisasinya. Menurut apa keterangan dari Eyang tadi ya, dari Bang Syaruf,
ya jati diri negara kita kan. Mudah-mudahan nanti setelah kembalinya pusaka-pusaka dari Nusantara yang dikembalikan dari Belanda ini ya bisa memperkuat juga ya Amin. nanti di akhir zaman, karena Amin. dulunya juga kan pernah dipergunakan untuk membela nusa dan bangsa kita juga dalam perjuangan mungkin ya. Iya. Dan buat para teman-teman mohon maaf ya bila ada kata-kata yang salah, mungkin mudah-mudahan apa yang kita ungkap banyak pelajaran yang bisa diambil dan hikmah yang bisa dipetik. Amin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian persembahan malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.